Enea Bastianini dianggap berjasa menyelamatkan nyawa rekan setimnya, Pecco Bagnaia, dalam insiden lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu. Tentu banyak yang bingung, bagaimana bisa Enea Bastianini yang crash di tikungan satu sirkuit de Barcelona Catalunya, menyelamatkan Pecco Bagnaia yang crash satu tikungan setelahnya. Padahal jelas-jelas tidak ada hubungan apapun antara crash Enea Bastianini, dan yang dialami Pecco Bagnaia. Namun hal tersebut sangat diyakini oleh Paolo Simoncelli, ayah mendiang Marco Simoncelli sekaligus bos tim Six Squadra Corse Moto3. Crash yang dialami Bagnaia sedikit membawa Paolo teringat kejadian yang merenggut putra kesayangannya. Kala itu Marco Simoncelli meninggal lantaran kepalanya terlindas motor Colin Edwards, saat menjalani balapan di Malaysia 2011 silam. Menurutku, kita harus berterima kasih kepada kesalahan Bastianini, kata Paolo, dilansir dari Paddock GP. Karena berkat itu Bagnaia bisa keluar dari insiden menakutkan itu tanpa cedera. Kau mungkin mendengarnya aneh, tapi coba pikirkan, jelas pria asal Italia ini. Kalau crash Bastianini tidak terjadi, akan ada lebih banyak pembalap yang berpotensi melindas tubuh Bagnaia. Rombongan pembalap pun akan lebih rapat, sehingga akan jauh lebih sulit menghindari tubuh Bagnaia yang tergeletak di aspal. Jadi selain Binder yang melindas kaki Bagnaia, bisa saja ada pembalap lain yang juga melindas sang juara bertahan. Jika Enea tidak memangkas rombongan depan yang dipimpin Pecco, risiko menabraknya akan bertambah secara signifikan, tegasnya. Simoncelli pun hanya bisa bersyukur, murid Valentino Rossi tersebut selamat dan kemungkinan besar bisa tampil di Misano akhir pekan ini. Untungnya semua berjalan dengan baik dan aku berharap besar ia sembuh dengan cepat, ujarnya. Kita tahu semua kecepatannya, ada bahaya, tapi motor adalah passion dan kau tak bisa menghentikannya, tegas Simoncelli. Penyebab kecelakaan Francisco Pecco Bagnaia masih menjadi misteri. Di MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan kemarin, Pecco terpelanting dari motornya. Pebalap Ducati itu terjatuh masih di dalam lintasan. Nahas, dari belakang motor KTM Brad Binder melindas kaki Pecco. Ducati langsung menyelidiki penyebab kecelakaan Pecco. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan untungnya Pecco tidak mengalami cedera serius, meski kakinya dilindas motor Brad Binder. Juara dunia MotoGP 2022 itu terlempar dari motornya dan mengalami dampak yang cukup keras. Tulang ekornya terbentur aspal. Setelah diperiksa di rumah sakit, Pecco tidak mengalami patah tulang. Dalam penyelidikan awal, Tardozzi menggarisbawahi bahwa Pecco tidak melakukan kesalahan apapun sebelum kecelakaan. Disebutkan, tidak ada penyebab yang memicu kecelakaan Highside Bagnaia. Dari data yang diamati sejauh ini, Bagnaia tidak ngegas terlalu banyak dibandingkan jalur lainnya pada saat itu. Dan kami juga tidak menemukan ada kebocoran minyak, kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam di Borgo Panigale, ucap Tardozzi seperti dikutip Formula Passion. Dalam wawancara singkat itu, Pecco juga mengaku tidak tahu penyebab kecelakaannya. Namun diduga karena ban motornya belum panas sehingga kurang menggigit aspal. Saya sebenarnya tidak tahu. Saya memiliki grip yang sangat sedikit di warm-up lap dan seterusnya, kata Pecco. Marc Marquez yang menyaksikan langsung juga berpendapat sama. Menurut kesaksian Marquez, kemungkinan kondisi ban yang masih dingin membuat Pecco kehilangan grip hingga membuat kecelakaan Highside. Saya tidak tahu. Saya tidak mengendarai motornya, tidak tahu apa yang terjadi dan apakah ada masalah dengan elektroniknya. Saya tidak percaya itu. Tapi saya lihat saat pemanasan, dengan ban belakang medium butuh waktu cukup lama hingga suhu sisi kiri naik. Itu bisa jadi penyebabnya. Jika Anda mengikuti balapan dengan rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki kecepatan yang tinggi di semua kompetisi, kesalahan seperti ini bisa terjadi. Karena kepercayaan ekstra, kesalahan seperti ini bisa terjadi, kata Marquez.
Pembalap tim Repsol Honda, Joan Mir mengaku nyaris menyerah dari balapan MotoGP Catalunya 2023 lantaran motornya yang tak bisa bersaing. Motor RC213V memang tak memiliki banyak perubahan, sehingga Mir pun benar-benar kesulitan hingga akhirnya dirinya cuma bisa mengakhiri balapan di posisi buntut. Ya, Mir benar-benar menjalani akhir pekan yang sangat buruk di MotoGP Catalunya 2023. Dia hanya mampu mengamankan posisi ke-20 di starting grid dan kemudian finish di urutan 21 dalam sprint. Bahkan, juara MotoGP 2020 itu berada di urutan terakhir ketika menyelesaikan balapan utama di Barcelona itu. Dia berselisih 5 detik dari rider Honda lainnya yang menggantikan Alex Rins di LCR Honda yakni Iker Lecuona, yang finish tepat di depannya. Mir pun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya memulai balapan dengan baik. Namun, bannya hancur hanya setelah 6 atau 7 lap balapan berjalan karena permasalahan yang ada pada motor RC213V-nya tak kunjung menemui solusi. Start balapan pertama saya cukup bagus karena saya mampu meraih beberapa posisi. Dan kemampuan manuver motornya juga meningkat. Tapi dengan perangkat elektronik saat ini dan karena masalah grip Honda, ban saya hancur total setelah 6 atau 7 lap, kata Mir dilansir dari Speedweek, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Tentunya hasil tersebut membuat Mir masih hanya mengoleksi 5 poin saja dari 22 balapan yang telah bergulir musim ini. Dia pun mengaku hampir menyerah dalam balapan utama di MotoGP Catalunya 2023 karena motornya terlalu bobrok. Namun, pembalap asal Spanyol itu memilih untuk tetap melanjutkan balapannya. Walaupun dengan susah payah dia berusaha menghindari kecelakaan ke-6 yang dialaminya di musim ini. Saya hampir tidak bisa tetap berada di atas motor. Jadi saya berpikir untuk menyerah dan masuk pit, ujar rider berusia 26 tahun itu. Jika Anda membalap sampai akhir, bahkan jika Anda finish terakhir, itu lebih baik daripada menyerah. Saya mengendarai lap terakhir dengan hati-hati agar motornya mencapai finish. Hanya itu yang bisa saya lakukan, imbuhnya. Perjuangan Mir untuk bangkit dari keterpurukan bersama Honda pun akan berlanjut pada akhir pekan ini di MotoGP San Marino 2023. Balapan seri ke-12 musim ini tersebut bakal digelar di sirkuit Misano pada 8-10 September.